Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Satukan hati Bapak Ibu dan saya. Sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan telah beri bagi setiap kami. Bersyukur buat minggu yang baru, di bulan yang baru ini Tuhan, di tahun 2025 ini, di bulan terakhir di tahun ini. Bersyukur karena kami percaya telah kami lihat bukti kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami yang mengandalkan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, yaitu atas setiap kasih setia Tuhan, atas setiap anugerah Tuhan Yesus bagi setiap kami. Kami boleh kembali datang beribadah, untuk kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami percaya di hadirat-Mu kami temukan kemenangan, di hadirat-Mu kami temukan damai, sukacita bagi setiap kami. Doa kami, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, dalam setiap hati kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, yaitu menyerahkan gereja kami, gereja Tiberias Indonesia. Tuhan sayangi gereja kami, pakai gereja kami lebih dahsyat lagi. Kami ucap berkat buat gembala kami, pendeta Darniati Pariaji, melayani Tuhan terus. Tuhan perlengkapi dengan kuasa dan kebaikan Tuhan Yesus. Kami ucap berkat juga buat keluarga besar yang disayang Tuhan Yesus, melayani penuh kuasa, penuh dengan kemuliaan Allah. Kami mengucap syukur buat Natal Tiberias Tuhan yang boleh berlangsung dengan meriah, semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami doa agar setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam Natal Tiberias, mereka adalah, kami percaya, warga kerajaan surga. Mereka diselamatkan Tuhan. Bahkan kami percaya mereka dipulihkan Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya mereka terima kado Natal dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kami. Darah-Mu yang kudus menyucikan, mengampuni setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Segala pujian syukur kami kembalikan bagi Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Jeffrey Adolfani, setiap kata firman Allah biarlah mengajar, mendidik, menegur setiap kami yang hadir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, gereja Tiberias, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari dengan hati menyembah, mari dengan hati bersyukur, kita datang sama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. boleh angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh
bersamamu selamanya. Tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus. Dengan hati menyembah sama-sama. Allahku, Rasa tenang, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Kau sertai jalanku, Oh Tuhan, sepanjang hidupku hanya dekat padamu. hanya dekat padamu. Mari katakan dengan iman Bapak Ibu dan saya. Boleh nyatakan. Kaulah perlindunganku, Keselamatan setiap kami. keselamatanku. Jadikan lagu ini doa pengagungan kita pagi hari ini. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tinggal kau dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. mari bersama-sama nyatakan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. boleh lebih sungguh lagi pagi hari ini. Sungguh indah bersamamu. Bersyukur nyatakan. Ingin selalu bersekutu dengan, Mari buka hati sama-sama bersyukur. menikmati hadiratmu. Ini doa setiap kami. Biarkan rohmu Haleluya. tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu Selamanya. selamanya. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami tak mampu di luar kasih-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Yesus. Ini pengagungan kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu dan saya angkat tangan kita pagi hari ini dengan hati mengucap syukur. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Nyatakan sungguh. Sungguh indah Ku ingin selalu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan
kehadiran-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan roh, Kami percaya Tuhan, Roh-Mu tinggal berdiam dalam setiap hati orang percaya. sungguh indah Boleh bangkit berdiri sama-sama, angkat tangan kita, nyatakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari dengan iman percaya. Hadirat-Mu Bapa, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Selamanya. Kita boleh kasih tepuk tangan pujian syukur bagi Allah kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Sungguh indah Tuhan, bersamamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu. Mari lakukan Tuhan, mari bersyukur, mari menyembah Yesus Tuhan. Kami agunkan nama-Mu Tuhan, kami memuliakan bersekutu hadirat-Mu, dinyatakan hadirat-Mu, Yesus bersyukur buat anugerah-Mu, Yesus. Hanya dekatlah kami rasakan hadirat-Mu.
Mari bersyukur pagi hari ini, buat minggu yang baru ini, buat bulan terakhir di tahunnya ini. Bersyukur, Dia Raja, Dia Bapa yang baik. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, katakan di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, ini yang kami tiada yang mustahil bagi Dia. Yang percaya tiada yang mustahil, kita beri tepuk tangan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Boleh saudara-saudara tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Kami melihat di tengah pergumulan kami melihat di tengah setiap persoalan kami, di tengah setiap sakit penyakit kami, kuasa Tuhan sempurna bekerja bagi hidup orang percaya. Biar di akhir zaman ini Tuhan, kami terus melekat dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur, kami berharga di mata Tuhan. Kami bersyukur, kami dikasihi Tuhan. Kami bersyukur, kami disayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Biar Tuhan yang semakin besar, kami yang semakin kecil. Tuhan yang terus ditinggikan dalam segala musim kehidupan kami. Kami ucap berkat buat tahun 2026. Kami percaya, kami masuk di tahun yang baru. Melangkah dengan iman,
bahwa Tuhan Yesus telah menyiapkan segala yang terbaik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur, yang disayang Tuhan Yesus. Bapak Ibu Gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan saudara yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita beri salam kanan kiri depan belakang, kita katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita datang ke pagi hari. Mari kita bersyukur yang terbaik. Mari kita bersuka kita bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Buat hari yang Kau berikan bagi setiap kami. Buat kasih Tuhan. Buat pengharapan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Di dalam Yesus Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mau datang dengan segenap syukur. Kita percaya dalam Tuhan Yesus. Kita bersaudara. Haleluya. Tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Mari mengucap syukur, kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat sukacita kita yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kanan kiri kita katakan. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama dalam rekam kita bagi Tuhan katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Mari musik menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat kasih Tuhan. Mengucap syukur buat keselamatan karya Tuhan. Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat hari-hari yang Kau berikan bagi setiap kami. Katakan.
biasa bagi Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita mau sambut juru selamat dunia, saudara. Amin. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Haleluya. Kita beri sorak-sorai luar biasa bagi Tuhan. Bagi kita mau sambut dia, Tuhan Yesus yang telah lahir menjadi juru selamat bagi setiap kita. Mengucap syukur buat kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat karya Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Mari dengan segenap hati kita, mari dengan sukacita yang terbaik. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari bersama-sama. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Sebab lahir Raja mulia, namanya Yesus Tuhan. Dia Raja segala raja, Dia Sang Penebus setiap kita. Dia Allah yang berkasih, yang mengucap syukur dan percaya. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Bersyukur hati kita buat kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yang percaya kita kasih tepuk tangan sekali yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya di pagi hari ini kita terima sukacita yang baru dari Tuhan Yesus. Sebelum kita diberkati lebih lagi, kita mau bersama-sama menyaksikan video highlight khotbah Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan. Kesombongan adalah merupakan ketidakmampuan untuk memahami berkat Tuhan sebagai anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma. Congkak itu adalah menghargai diri sendiri berlebih dan memandang orang lain rendah. Kita kenali dan kita akui area kesombongan kita. Dengan kita mengakui kelemahan kita serta siapa kita di hadapan Tuhan, akan menyadarkan bahwa kita perlu Tuhan, maka kita akan senantiasa berdoa dan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kerendahan hati akan menolong kita membangun sikap melayani dengan kerelaan. Lawanlah godaan kesombongan dengan menyadari bahwa dimanapun kita, itu karena anugerah Tuhan yang menyertai kita. Hanya oleh kemurahan Allah kita memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka tetaplah kita beriman dan takut akan Tuhan, serta terus menjaga hati dan hidup menurut firman Tuhan. Ya, itulah saudara sekalian, kita harus jangan jadi sombong atau congkak, karena itu akan kita menjadi hancur karena kesombongan kita, saudara sekalian. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Video khotbah selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dapat kita saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Bersama-sama di pagi hari ini, saudara, kita akan diberkati melalui suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dengan judul Natal Membebaskan Kita dari Rasa Takut. Dalam Romawi yang pertama, dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, kami bersyukur telah merayakan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Doa kami siapapun yang telah hadir dan bersyukur merayakan Natal bersama Gereja Tiberias, agar mereka semua lautan manusia akan pesta di sorga. Sepanjang masa akan diam di rumah Tuhan, punya rumah di bumi dan di sorga. Berkati seluruh panitia, para pendeta, koordinator, para pengerja, para MC, singer, choir, pemusik, seluruh jemaat dan semua pihak yang telah mendukung acara Natal ini, sehingga berjalan lancar dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Romawi yang kedua, Natal membebaskan kita dari rasa takut. Ketakutan adalah permasalahan yang manusiawi. Di masa Natal ini, mari kita perhatikan makna Natal yang sejati, yaitu Natal membebaskan kita dari ketakutan. Ketakutan ada dua, yaitu ketakutan positif dan ketakutan negatif. Mengapa orang mengalami ketakutan yang negatif? Yang pertama, karena kehilangan pengharapan. Dalam Lukas 1 ayat 7, kehilangan pengharapan bisa terjadi kepada siapa saja. Dengan kelahiran Tuhan Yesus, kita menjadi tahu kepada siapa kita berharap, yaitu kepada Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan pengharapan, yaitu kita harus mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan intim dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber pengharapan kita. Ketika kita tahu kepada siapa kita berharap, maka ketakutan negatif tidak akan menguasai kita. Lalu yang kedua, karena melihat segala sesuatu menurut pikiran manusia. Dalam Lukas 1 ayat 34, pikiran kita seringkali mengecilkan kuasa Tuhan. Kita sering melihat Tuhan menurut pikiran manusia, dan hal itulah yang membuat kita mengalami rasa takut. Pikiran kita sangat mempengaruhi kita untuk mempercayai kuasa Tuhan. Manusia memiliki pikiran yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan pikiran kita, tetapi andalkanlah Tuhan. Karena Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong
dan kita akan terbebas dari ketakutan negatif. Lalu yang ketiga, karena kehilangan sukacita. Dalam Lukas 1 ayat 14, kehilangan sukacita menimbulkan ketakutan. Sukacita dapat lenyap karena adanya beban dan pergumulan hidup. Tetapi sekarang kita tahu bahwa sumber sukacita kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Pengharapan akan masa depan dan pengharapan akan hidup yang kekal di sorga. Jangan biarkan sukacita kita lenyap. Bawa segalanya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita pengharapan. Maka kita akan dibebaskan dari ketakutan negatif. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan saudara bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darnia di Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan bersama-sama. Nasihat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Mari kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang menyertai kami. Kami bersyukur untuk bulan yang baru, minggu yang baru. Nah, hari ini Tuhan Yesus kami datang kepadamu, kami beribadah kepadamu dengan ucapan syukur dan iman percaya sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan yang berjanji kepada setiap kami, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Maka berfirman bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami percaya firman Tuhan mengubahkan, firman Tuhan membawa damai sukacita, firman Tuhan mengadakan tanda mujizat, yang sakit sembuh,
yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih setia Tuhan. Maka berbicara bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang Tuhan bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Sekali lagi Shalom. Apa kabar hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siapa yang mengucap syukur buat minggu yang baru? Puji Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah selalu ada berkat-berkat baru? Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Senang jumpa dengan saudara di hari Minggu yang baru. Saudara dan saya kita mengucap syukur, bersuka cita atas kebaikan Tuhan. Amin. Orang-orang yang bersyukur dan bersuka cita pasti akan lihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sebelum kita lihat firman Tuhan, boleh sekali lagi kasih salam kanan kiri saudara. Dengan senyuman katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Terima kasih rekan-rekan yang melayani pagi hari ini. Saudara yang di live streaming, saudara yang di Gereja Gading Nias, Tuhan Yesus memberkati menyertai saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang tadi malam hadir ya di acara Natal GBK? Oh puji Tuhan, jam 6 hadir lagi. Puji Tuhan, sama dengan pendetanya. Haleluya. Puji Tuhan. Sukacita dan kebaikan Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Semua yang hadir pada hari ini, saudara dan saya, siapapun kita, saudara dan saya, kita lihat berkat-berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yuk mari sama-sama saudara kita buka Alkitab kita. Satu ayat saja kita akan bersama-sama baca. Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Matius 1 ayat 23. 1, 2, 3. Ini luar biasa ini saudara. Matius 1 ayat 23. Karena satu ayat saja, saya mengundang kita semua untuk sama-sama membacanya. Yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati. Amin, haleluya. Yuk sama-sama mari kita baca. 1, 2, iya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Haleluya. Pagi ini firman Tuhan saya beri tema God is with us, atau Immanuel. Tuhan Yesus menyertai kita semua di dalam Natal dan akhir tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan beserta saya. Ya, haleluya. Tuhan Yesus beserta saudara dan saya adalah Tuhan yang sama, yang menyertai saudara dan saya dari dulu, kemarin, sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Maka saudara Bapak Ibu, janji ini saudara diberikan yang pertama saudara adalah kepada umat Tuhan bangsa Israel. Saudara dan saya, kita semua umat Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Dengan iman kepada tubuh dan darah Yesus, saudara dan saya, kita juga dibilang Israel rohani. Amin. Saudara dan saya juga dikatakan warga sorga. Haleluya. Anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Siapa yang percaya hidupnya disayang Tuhan Yesus? Oh haleluya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara Bapak Ibu, ada seorang anak darah, ya, seorang perempuan yang belum menikah. Makanya dikatakan di Alkitab saudara, ditulis anak darah. Siapa namanya? Maria. Kepada anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini luar biasa saudara Bapak Ibu, ya, bahwa setiap manusia saudara pasti ya saudara yang berumah tangga, yang berkeluarga, ya biasanya pada umumnya nanti setelah berkeluarga diberkati dengan keturunan ilahi, ya, akan mengandung saudara Bapak Ibu. Tapi Alkitab hari ini mengatakan saudara Bapak Ibu, ya, bahwa anak itu akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan yaitu Immanuel. Dia dinamakan Immanuel. Kalau kita baca di ayat yang lain, di ayat pasal yang lain, kita tahu saudara bahwa anak darah itu atau Maria, ya saudara, dari calon istri dari Yusuf itu saudara Bapak Ibu belum menikah dengan pasangannya Yusuf, tapi anak darah itu sudah mengandung. Dan kita tahu hari ini mengandung karena Roh
Roh Kudus. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya, di dalam penyertaan Tuhan, Dia Allah Immanuel, bagi saudara dan saya pasti ada mujizat Tuhan. Siapa yang percaya mujizat Tuhan menyertai saudara dan saya sepanjang akhir tahun ini? Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara, hari ini firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita semua masuk di akhir tahun, masuk di minggu yang baru. Jangan cemas, jangan takut, Tuhan beserta keluargamu. Tuhan beserta dengan bisnismu. Tuhan menyertai kesehatanmu. Tuhan menyertai segala karirmu. Tuhan menyertai saudara dan saya bersama dengan keluarga kita. Yang bersyukur Tuhan menyertai kita. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bilang sama kanan kiri saudara, Tuhan selalu beserta saudara. Tuhan selalu beserta kamu. Ayo bilang, yang duduk sendiri bilang, Tuhan selalu beserta dengan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya Allah memberikan anaknya yang tunggal yang disebut Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Agar saudara dan saya, kita manusia tidak merasa ditinggalkan. Karena pada dasarnya manusia hidup, orang hidup itu selalu seringkali manusia dibayang-bayangi dengan perasaan ditinggalkan. Mulai dari zaman perjanjian lama, saudara Bapak Ibu. Ketika contohnya, ketika mereka bangsa Israel ada di tanah Mesir, di dalam perbudakan bangsa Mesir, mereka selalu merasa mana Mesias, ya, mana pertolongan Allah, mana pertolongan Tuhan. Ya, kami seperti ditinggalkan, tidak ada yang menolong kami. Ya, mereka ditindas, mereka diperlakukan semena-mena, dan mereka berharap saudara Bapak Ibu bahwa suatu hari akan datang, akan hadir bagi mereka raja yang bersenjata. Ya, kenapa? Karena mereka ditindas. Karena mereka saudara mengalami penderitaan dengan apa? Dengan senjata. Ya, mereka disiksa dan lain-lain seperti yang kita tahu saudara Bapak Ibu. Tapi kenyataannya ya, dan kebenarannya bagi saudara dan saya, Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, melalui anak darah Maria, ya saudara, yang lahir di palungan, ya, yang lahir dalam kesederhanaan. Ternyata bukan raja yang bersenjata, tapi Tuhan janjinya luar biasa. Daripada setiap masalah pergumulan, siapa yang percaya janji Tuhan ya dan amin? Katakan amin. Haleluya. Bahwa Tuhan janji, Allah berjanji kepada orang-orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Kalau saudara percaya, saudara dan saya pagi hari ini, keluargamu, keluargaku, kita masuk di akhir tahun, masuk minggu yang baru, ada penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan angkat saudara dan saya, tidak turun, selalu naik, jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan di dalam karir bisnismu, diberkati Tuhan, pasti berhasil. Siapa yang percaya, katakan amin. Oh haleluya, berikan sorak-sorai, berikan pujian, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat kasih dan janji Tuhan. Amin. Nah pagi ini saudara Bapak Ibu, Allah beserta dengan saudara dan saya. God is with us. Sedikit saudara sebelum kita masuk dalam inti khotbah, ya, dalam perjanjian lama kata God is with us, Allah beserta kita, itu diterjemahkan dalam terjemahan kata yang berbunyi Elohim Imanu. Ya, artinya God is with us, Allah beserta kita. Dalam bahasa Yunani Otheos met emon. Ya saudara, artinya Immanuel, Allah beserta dengan saudara dan saya. Sekali lagi sama-sama dengan saya, Tuhan beserta saya. Yes, kalau saudara dan saya benar-benar meyakini, mengimani ada Tuhan Yesus di dalam saudara dan saya, menyertai saudara dan saya, maka engkau dan aku tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Saudara dan saya, kita melangkah dengan iman. Saudara dan saya sehat, engkau sembuh, engkau diberkati, berbahagia dalam kemuliaan Tuhan. Siapa yang percaya akhir tahun dalam kemuliaan Tuhan? Yang percaya akhir tahun dalam berkat janji Tuhan, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita belajar pagi ini saudara Bapak Ibu, kehadiran Allah, Allah beserta kita bagi hidup saudara dan saya. Apa artinya? Ya saudara, yang pertama, Allah hadir bahkan di tengah-tengah kesulitan, bahkan pergumulan yang ada bagi hidup manusia. Yohanes 11 ayat 33 sampai 36. Yuk sama-sama saudara kita lihat firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Ayat 36, yuk kita baca bersama-sama. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa apa? Kasihnya
kepadanya. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, ada satu kisah yang sangat-sangat juga terkenal, Saudara Bapak Ibu, selain daripada kelahiran Yesus juga, ya, Yesus memiliki beberapa teman-teman atau sahabat. Ya, Yesus punya sahabat, Yesus punya teman. Ya saudara, saudara dan saya, kita adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Katakan amin. Pada saat Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Yesus memiliki seorang sahabat, ya beberapa saudara, seorang sahabat yang sangat ia kasihi saudara, namanya Lazarus. Ya saudara, sahabatnya Tuhan Yesus ini punya beberapa saudara. Saudaranya Lazarus namanya Maria dan Marta. Ini pelajaran sekolah minggu sebenarnya saudara ya. Sedikit ya saudara untuk mengingatkan saudara dan saya. Maka saudara, ayat ini berkata saudara bahwa ketika ada kabar tentang Lazarus sudah mati, Maria dan Marta sangat berharap Yesus datang untuk melihat mereka. Ya, Yesus datang saudara, ya akhirnya saudara Yesus datang dan Yesus bertemu dengan Maria. Yesus menangis, saudara Bapak Ibu. Saudara, kata Yesus menangis, kalimat Yesus menangis ini diulang sampai 2 kali, saudara Bapak Ibu. Ya, di ayatnya yang ke-13 ya, dan juga di ayatnya yang ayat 33 dan ayatnya yang ke-35. Yesus menangis, Yesus merasa ya saudara bersama-sama dengan mereka sepenanggungan. Yesus juga merasakan ya saudara kehilangan mereka. Yesus juga bersama dengan orang-orang yang bersedih. Yesus juga bersama-sama dengan orang-orang yang ada pergumulan. Ya, Yesus bersama dengan setiap saudara dan saya di setiap musim kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya Tuhan janji, ya Allah beserta dengan kita, Immanuel. Saya catat di sini, Immanuel bukan hanya sekedar jaminan, bukan hanya sekedar nama maksud saja, ya saudara. Tapi itu adalah jaminan bagi saudara dan saya untuk kita tidak berjalan sendiri. Sama-sama katakan dengan saya tidak sendiri. Karena ada Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya masuk di bulan yang baru tidak pernah sendiri. Saudara dan saya punya Tuhan Yesus. Sesulit apapun yang kau hadapi, sesusah apapun pergumulanmu, percayalah ya, walaupun ke depan mungkin mentok, ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang, masih ada kasih Tuhan Yesus, masih ada kuasa Tuhan yang akan membawa saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Yang percaya mujizat terjadi, berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Saudara Bapak Ibu yang tadi malam ya, tadi saya udah tanya ya, hadir di acara Natal Tiberias di GBK Senen Jakarta. Saudara pasti mendengar ada beberapa orang yang bersaksi, saudara Bapak Ibu. Orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Saya tertarik dengan salah satu kesaksian dari seorang ibu ya, tapi saya lupa tadi malam namanya siapa. Ya, ibu ini saudara rambutnya agak blond ya saudara, agak pirang-pirang. Divonis saudara kanker payudara dan sangat-sangat stadium yang sudah parah. Ya saudara, sudah sangat-sangat serius. Dan singkat cerita saudara berobat ke dokter-dokter bahkan sampai ke luar negeri. Divonis saudara bahwa kanker payudaranya itu harus diselesaikan dengan 2 juta US dollar. 2 juta US dollar. Ini 2 juta US dollar ini ngomong-ngomong uang semua ya saudara ya. Bukan campur daun saudara ya. Jadi ya ketika orang mengalami kesulitan ya, mengalami vonis masalah ya, enggak ada orang yang senang saudara, enggak ada orang yang suka udah ada dalam masalah lalu ya maaf ya saudara disuruh keluarin biaya lagi. Enggak ada yang bersuka cita saudara, enggak ada yang mau saudara Bapak Ibu. Maka saudara dia mencari jalan keluar ya, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, bahkan sampai para expert mengatakan demikian, harus dioperasi, harus ada tindakan. Tapi dia datang ke gereja Tiberias. Haleluya. Dia datang ke tempat ini saudara Bapak Ibu, dan dia datang menerima perjamuan kudus minyak urapan, didoakan oleh gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dan dalam waktu beberapa minggu, dalam waktu beberapa saat saudara ya, perlahan-lahan dia mulai merasa sehat dan dia menerima kekuatan, menerima kesehatan. Dan ketika dia cek kembali, bahwa pada saat dia cek kembali, sel-sel kankernya semua sudah selesai, sudah mati, sempurna sehat oleh darah Yesus, oleh kasih sayang Tuhan. Saudara dan saya, kita menerima kemuliaan Tuhan, sehat sempurna. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tahukah saudara, ingatkah saudara bahwa ketika hatimu bersedih, Tuhan pun mengetahuinya.
Ketika hatimu sedang susah, ya saudara, Tuhan pun mengetahuinya. Amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu datang pada Tuhan dengan apa adanya. Saudara Bapak Ibu, ibu-ibu bisa pura-pura depan suami. Suami-suami bisa pura-pura depan istri. Ya saudara, orang tua bisa pura-pura depan anak. Anak-anak bisa pura-pura depan orang tua. Tapi di hadapan Tuhan, apakah kita bisa pura-pura? Nggak bisa. Iya saudara, kita bisa pura-pura saudara dengan wajah kita kepada sesama kita. Tapi di hadapan Tuhan kita nggak bisa pura-pura. Karena Tuhan yang ciptakan wajah kita. Tuhan yang ciptakan hati kita. Amin saudara. Itu sebabnya saudara pagi hari ini saudara dan saya yang Tuhan kehendaki datang pada Tuhan apa adanya. Dia menyertai saudara dan saya. Dia mengeluarkan saudara dan saya dari setiap kesulitan. Saudara dan saya akan pulang dengan sukacita. Dengan kebaikan Tuhan. Dengan berkat-berkat Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, bersama Yesus ada jalan keluar. Amin. Bersama dengan Yesus ada jalan keluar. Dan saya melihat saudara Bapak Ibu, setiap orang-orang yang bersaksi, mereka menemukan jalan keluar, menemukan berkat Tuhan, menemukan kesehatan, kesembuhan, menemukan mujizat Tuhan. Ada kesaksian yang terakhir Pak Bobby namanya. Kalau saudara yang datang tadi malam pasti saudara tahu, yang bawa anak, ya saudara, yang bawa seorang putra, anak laki-laki, ya saudara, anaknya mungkin sekitar umur 7 tahun, 8 tahun, ya, mereka menikah Pak Bobby dan istrinya 4 tahun belum dikaruniai keturunan. Setelah 4 tahun saudara Bapak Ibu, divonis saudara mandul, mohon maaf saudara, tidak bisa. Untuk apa? Untuk memiliki keturunan. Istrinya mohon maaf saudara Bapak Ibu, mengandung keguguran, 4 kali kalau nggak salah saudara. Nah, saudara Bapak Ibu, dalam kesulitan-kesulitan mereka tidak menyerah. Amin. Saudara Bapak Ibu, kita lihat Marta dan Maria, mereka tidak menyerah. Amin saudara. Mereka datang membawa segala keadaan mereka kepada Tuhan. Bawalah setiap hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kenyataan memang ada ini dan itu. Tapi kenyataan itu bukan kebenaran. Karena kebenarannya bagi saudara dan saya, di dalam kuasa darah Tuhan Yesus, di dalam kasih Tuhan Yesus, ada jalan keluar, ada kemuliaan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, dan Pak Bobby juga berkata, ya saudara-saudara Bapak Ibu, dia sudah datang ke dokter ini, dokter itu, dan dia sudah banyak melakukan segala cara, ya dia datang kepada Tuhan. Sama-sama katakan, datang pada Tuhan. Ya saudara, datang pada Tuhan Yesus. Maka saudara Bapak Ibu, apapun yang dikatakan orang, apapun orang boleh berpendapat apapun. Iya saudara Bapak Ibu, tapi saya hari ini mau menyampaikan kepada saudara dan saya mengingatkan kepada kita semua bahwa saudara, yang mengatur hidup kita, yang menentukan hidup kita bukan orang. Tapi saudara dan saya, kita bergerak, kita diberkati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata kau naik, maka engkau naik. Kalau Tuhan berkata engkau sembuh oleh bilur-bilurnya. Saudara dan saya menjadi sehat, diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Berikan sekali lagi tepuk tangan paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, yuk sama-sama kita firman Tuhan saudara Bapak Ibu. Penyertaan Allah, kehadiran Tuhan bagi saudara dan saya, itu juga berarti Allah hadir untuk menolong dan menyelamatkan, bukan menghakimi. Amin. Haleluya. Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18. Yuk sama-sama saudara kita baca ya. 2, 3, iya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Angkat tangan kanan saudara. Sama-sama dengan saya, dengan iman kita katakan, dalam nama Yesus, aku percaya Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku, yang memberkatiku, yang menyelamatkanku, yang akan membawaku pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Katakan amin. Haleluya. Saudara dan saya, kita masuk di bulan Desember ini bukan kebetulan, tapi Tuhan sudah menyiapkan berkat yang baru untuk saudara dan saya. Siapa yang percaya ada berkat baru bagi hidupnya? Oh haleluya. Ya. Berkat baru langsung ngangkat tangannya luar biasa ya. Semangat amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah makan pagi?
Sudah saya duga. Ya dalam hati saya, kenapa tadi tanya ya? Ya saudara Bapak Ibu, puji Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan, saudara dan saya mengingatkan kita bahwa Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, menolong kita. Dia bukan Tuhan yang menghakimi. Sekali lagi saudara Bapak Ibu, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, oleh Yesus. Oleh Yesus saudara dan saya diselamatkan. Oleh kelahiran Yesus, saudara dan saya menjadi punya harapan. Katakan amin. Oleh kelahiran Yesus, saudara dan saya jadi ada kekuatan baru. Katakan amin. Apapun yang kau hadapi, musim-musim yang mungkin tidak mudah. Ya kita tahu 2025, ya saudara, kita mungkin lewati dengan setiap tantangan dan pergumulannya masing-masing. Ya, tapi saudara dan saya kita patut bersyukur. Hari ini kita boleh sampai di tanggal 7 Desember. Semua karena kemurahan Tuhan. Siapa yang bersyukur? Hari ini boleh ada sebagaimana kita ada. Siapa yang percaya kita sampai hari ini boleh karena pertolongan Tuhan. Oh haleluya, berikan kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ya kecenderungan dunia ini, ya saudara, bahwa apa saudara? Kalau ada masalah pergumulan, ya saudara, bahwa orang dunia akan jauh. Ya saudara pasti akan menemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ya saudara, kalau saudara lagi sulit, jarang ada orang yang mau dekat sama saudara. Ya, kalau saudara lagi susah, jarang ada orang yang pengen dekat-dekat gitu ya. Gue temenin deh, nawarin gitu saudara, nawarin diri. Gue temenin deh, saya temenin deh. Ya dalam masalahmu, jarang saudara Bapak Ibu. Tapi kalau saudara baru habis gajian, enggak usah dipanggil, datang sendiri. Halo, biasanya tanah baru laku di Pontianak ya, baru laku di Medan ya saudara, nggak usah dipanggil ya, besti itu datang sendiri. Apalagi kalau lagi Natal begini, biasanya banyak rumah orang Kristen yang open house. Iya saudara, kenapa? Karena temen tahu, tetangga tahu, wah lagi Natalan, pasti banyak kue nastarnya. Nah, iya saudara, ada nastar di rumah? Puji Tuhan ya, ada tidak ada yang penting ada Yesus, katakan amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang luar biasa buat kasih Tuhan Yesus. Ada berkat Tuhan Yesus, menyertai, menyelamatkan, menolong saudara dan saya. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu, Natal adalah kabar baik bahwa Allah memilih untuk menyelamatkan dan bukan menjauhkan manusia daripada apa? Daripada keselamatan. Sekali lagi, ya saudara, ayat ini mengajar kepada saudara dan saya. Kita tadi sudah baca Yohanes 3, 17 dan 18. Di ayat 16-nya ada satu ayat yang terkenal, seluruh dunia tahu, orang Kristen di dunia ini tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, agar barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama katakan, hidup kekal. Ya, hidup yang kekal itu diterima, diberikan kepada saudara dan saya oleh karena pertolongan Tuhan dan kebaikan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Bukan dengan penghakiman. Itu sebabnya Allah memilih untuk apa? Menyerahkan dirinya di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Ganti saudara dan saya. Yesus memberikan tubuh darahnya bagi setiap kita, agar saudara dan saya tidak binasa. Saudara dan saya, kita punya pembela yang luar biasa dalam hidup kita. Yesus Kristus, tubuh darah Yesus lahir 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem, di palungan itu. Iya saudara, kenapa saudara lahirnya di palungan? Saya percaya bukan kebetulan. Nanti saya akan jelaskan pada saat hari Natal saudara Bapak Ibu ya. Kenapa Yesus lahirnya di tempat makanannya ternak saudara. Palungan itu kan tempat makan ternak. Ternak itu apa? Ternak itu sapi ya saudara, dan lain-lain dan kawan-kawannya. Nah kenapa di sana? Ya, kita tahu, pasti saudara tahu, sering nonton drama Natal, ya Maria dan Yusuf dari rumah ke rumah, cari kamar, cari tempat untuk bersalin, tapi tidak ada. Tapi kenapa harus di palungan? Kenapa? Saudara Bapak Ibu, semua ada maksud Tuhan. Amin. Saya percaya setiap hidup orang percaya itu Tuhan punya rencana yang indah. Katakan amin. Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara dan saya agar kita tidak binasa. Allah memberikan Yesus. Amin. Agar melalui Yesus, saudara dan saya tidak binasa, saudara dan saya tidak ditinggalkan, hidupmu dan hidupku ada penyertaan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus beserta saya. Yes, ya sudah, Tuhan Yesus beserta saudara dan saya. Hari ini saudara dan saya lupakan yang lalu,
Iya saudara, saudara dan saya kalau kita mau ditolong Tuhan, kalau kita mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus lupakan yang lalu. Saudara dan saya kalau kita mau mengalami kasih anugerah Tuhan, kita harus tinggalkan semua yang sia-sia. Amin saudara, kita harus lupakan semua yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara ingat ada satu orang namanya Sakeus. Sakeus adalah pemungut cukai. Saudara Bapak Ibu, Sakeus benar-benar mengalami kasih anugerah pertolongan Tuhan. Orang di sekitar Sakeus berkata kepada Sakeus di sekitar Tuhan Yesus, kenapa ia mau datang ke rumah orang jahat? Kenapa Tuhan Yesus mau datang ke rumah orang jahat? Dan Tuhan Yesus bilang, hari ini aku mau datang ke rumahmu. Hari ini keselamatan terjadi di dalam rumah ini. Amin, saudara Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, melalui Natal, keselamatan terjadi atas keluargamu, keluargaku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, anak manusia datang ke dalam dunia bukan mencari orang yang benar, tapi anak manusia datang kepada orang-orang yang mau percaya, orang-orang yang mau menerima Ia, yang mau menyambut Yesus. Amin. Kita merayakan Natal, kita menyambut Yesus. Percayalah, kalau kita sambut Tuhan Yesus dalam hidup kita hari ini, suatu hari saudara dan saya gantian yang akan disambut oleh malaikat sorga, disambut oleh Tuhan Yesus. Kita pesta kekal di sorga. Sekali lagi berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi kasih Tuhan buat janji Tuhan Yesus. Itu sebabnya sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, saudara dan saya mau mengalami pertolongan dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Saudara dan saya kita terima kebaikan Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Tapi kemurahan Tuhan bukan murahan. Katakan amin. Darah Yesus ini, ya sudah, perjamuan kudus ini murah meriah. Katakan amin. Ya saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, ya, seorang ibu yang divonis kanker payudara 2 juta US dollar, nggak jadi bayar 2 juta US dollar. Ya saudara, belum lagi kayak saya ngobrol saudara dengan rekan dokter saudara, biasanya setelah ada tindakan itu harus ada check up-nya, betul? Harus ada perawatan-perawatannya, iya saudara ya. Dan perawatan-perawatannya itu kan semua mengeluarkan biaya dan lain-lain. Sekali lagi saudara Bapak Ibu, bukan murah, iya saudara, tapi karena kasih Tuhan Yesus. Karena perjamuan kudus darah Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, karena kasih Tuhan Yesus. Yes, karena kasih Tuhan Yesus. Orang-orang percaya pasti mengalami pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Dan dia merasa lega. Orang yang hidupnya ditolong Tuhan lega gak saudara? Lega saudara. Orang yang hutangnya dihapuskan lega gak saudara? Lega saudara. Amin. Orang yang vonisnya dipatahkan lega gak saudara? Saudara bersuka cita hari ini kita mengucap syukur kita jadi anak Tuhan, amin. Saudara dan saya kita bersuka cita sebab Yesus lahir buat saudara dan saya, amin. Siapa yang bersyukur bersuka cita, saudara dan saya memiliki Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, mari tinggalkan yang lalu. Mari saudara dan saya kita jadi pelaku firman Tuhan, amin. Orang yang mengalami kasih dan pertolongan Tuhan tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Matius pasal yang ke-7. Yuk kita lihat ayat yang ke-21. Matius 7, 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sama-sama katakan dengan saya, melakukan firman Tuhan. Amin. Mari saudara dan saya kita berjuang untuk kita melakukan firman Tuhan. Kita diberi kemurahan Tuhan. Natal itu adalah kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya selalu bersyukur dan saya pribadi saudara Bapak Ibu, setiap kali ya sudah boleh melewati Natal, boleh mengalami Natal, ya saudara, saya selalu mengucap syukur. Kenapa? Karena saya percaya Natal adalah kesempatan kedua. Christmas is a second chance for you and for me. Natal adalah kesempatan kedua untuk saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya diberikan kesempatan kedua, diberikan kesempatan, diberikan kemurahan, diberikan kebaikannya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan Yesus, saudara dan saya mungkin kita sudah binasa saudara Bapak Ibu. Tapi karena kemurahan Tuhan Yesus saja, saya percaya keluargamu pasti dipelihara Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan Yesus saja, kesehatanmu dipelihara Tuhan, pekerjaanmu dipelihara Tuhan, termasuk usahamu diberkati, berkembang ke kanan ke kiri. Sesuai dengan janji Tuhan, kita yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, mari kita berjuang
saudara dan saya, kita hiduplah di dalam pertobatan setiap hari. Mendiang pendeta Dr. Yesaya Pariaji, gembala sidangnya saudara dan saya, dan pendeta Darniati Pariaji selalu mengingatkan kita, saudara Bapak Ibu, minyak dan anggur adalah sarana pengampunan dosa bagi hidup kita. Maka bersyukurlah betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Mari kita bertobat setiap hari, mari kita jaga hidup baik, suami istri keluarga, jaga kekudusan rumah tangga, agar suatu hari saudara dan saya, keluarga yang kudus, kita diundang pesta di sorga. Siapa yang percaya diundang pesta di sorga? Oh, katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, mari saudara dan saya rajin terima tubuh darah Yesus. Saudara dan saya, kita sudah mengalami berkat kebaikan Tuhan. Mari saudara dan saya, kita sungguh-sungguh berjuang sampai di garis akhir. Saudara dan saya menerima mahkota hidup yang kekal, kita pesta di sorga. Amin. Pesta itu ada makan dan minum. Sama seperti saudara dan saya, kita menerima makan dan minum. Makan dan minum yang saudara Bapak Ibu kita lakukan biasanya, saudara makan bubur, makan bakmi, kue tiaw di situ saudara Bapak Ibu. Tambah lapar ya. Ya, itu adalah memelihara hidup kita jasmani. Tapi makan dan minum ini saudara, perjamuan kudus minyak urapan akan membawa kita kepada kekekalan. Lebih daripada hidup di dunia ini, saudara dan saya, ada penyertaan Tuhan membawa kita pesta di sorga. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita lihat Yesaya 48. Ayat 17 sampai 19. Saya mengundang rekan-rekan worship boleh bersama-sama dengan kasih Kristus bergabung bersama-sama kita lihat Yesaya 48 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Faedah itu manfaat, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19 kita baca bersama-sama. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, penyertaan Tuhan, Allah Immanuel, God is with us. Allah beserta kita, saudara dan saya. Allah hadir untuk menuntun kita di dalam jalan kebenarannya. Amin. Saudara Bapak Ibu, di dunia ini banyak menawarkan, yaitu yang mirip-mirip saudara Bapak Ibu dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Saudara, ada banyak jalan saudara menuju Roma, kata orang bijak di luar saudara. Saudara Bapak Ibu, kita tahu, kita percaya, jalan menuju sorga itu hanya melalui Yesus. Saudara dan saya, ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, ketika kita ada di dalam firman-Nya Tuhan Yesus, jangan cemas, percayalah, Tuhan Yesus akan menuntun hidup saudara dan saya. Di akhir tahun ini, mungkin kita tidak mengerti, mungkin kita tidak tahu. 2026 kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Hidup di masa depan itu orang bilang misteri. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pegang. Amin saudara Bapak Ibu. Saya ingin sedikit menyaksikan saudara Bapak Ibu, kebaikan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa di dalam hidup setiap kita, khususnya bagi penyertaan Tuhan bagi Gereja Tiberias Indonesia. Kalau saudara memperhatikan yang namanya forecast atau yang namanya perakiraan cuaca, 2 hari 3 hari ke belakang ini saudara Bapak Ibu, bukan hujan lagi saudara, tapi sampai sulit sekali karena hujan. Kita berdoa dan kita mendukung doa, kita turut prihatin dan kita mengucap berkat bagi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, di Aceh, Sumatera Barat, di Kepulauan Sumatera. Tuhan Yesus memulihkan, memberkati. God give you speed recovery. Katakan amin. Tuhan memulihkan, Tuhan menjamah. Yang sakit sembuh, kita berdoa bersatu hati. Enggak ada yang lebih luar biasa selain orang percaya bersama-sama berdoa. Katakan amin. Kalau ada kesatuan hati di dalam doa saudara, doa itu menembus segala ruang dan waktu. Melalui kuasa doa, orang bisa diubahkan hatinya. Amin saudara. Karena apa saudara? Kita lakukan apa yang kita bisa. Yang kita bisa apa? Berdoa. Yang kita gak bisa lakukan apa? Ubah hati orang, memulihkan orang, menyembuhkan orang, menjamah hidup setiap orang. Itu hanya Tuhan Yesus. Amin. Termasuk Tuhan Yesus yang akan memulihkan Indonesia. Katakan amin.
keluargamu dan keluargaku. Saudara Bapak Ibu, ya bagi saudara Bapak Ibu yang tadi malam sekali lagi hadir di acara Natal Tiberias di GBK Senayan Jakarta, saya sambil di depan itu saudara, atas anugerah kebaikan Tuhan, kami dipercayakan untuk memimpin pujian penyembahan. Dalam hati saya bersyukur dan saya rasanya saya nggak kuat gitu saudara Bapak Ibu ya, menahan kalau lihat langit nggak ada turun hujan, nggak ada setetes hujan pun. Saya sangat mengucap syukur dan melihat orang yang begitu luar biasa. Itulah janji Tuhan kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan sudah janji akan menyertai saudara dan saya. Gereja ini Tuhan nyatakan janjinya, tidak berubah dan tidak ditinggalkan. Tuhan Yesus janji dulu, kemarin, sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Dia menyatakan janji penyertaannya bagi orang-orang percaya. Boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Jangan ragu, katakan haleluya. Amin. Dalam hati saya saudara Bapak Ibu Tuhan, karena saya lihat jam tadi malam saudara, jam 7:30, jam 8. Iya saudara, acara dimulai jam 6 sore. Tapi 7:30, jam 8 orang itu masih masuk saudara. Masuk sampai di barisan depan, sampai paling depan udah deket panggung. Ya paling depan. Sampai masih tambah lagi sampai ya udah cukup padat di depan saudara. Masih ada lagi yang mereka nggak masalah. Untuk apa? Untuk duduk di bawah. Saya melihat secara pribadi dalam hati Tuhan, mereka mungkin datang dari Tangerang kali Tuhan. Mereka mungkin datang kali dari Kerawang kali Tuhan. Mungkin gak tahu ada yang dari, saudara, dari Medan itu banyak saudara. Dari Surabaya banyak. Dari Manado, dari Makassar, dari Bandung. Iya, saudara, dari luar kota yang jauh pulaunya. Udah beda pulau aja banyak, apalagi Bandung 3 jam. Banyak sekali. Dalam hati saya berkata, Tuhan mohon belas kasihan-Mu. Kasihan dong Tuhan. Udah rame Tuhan, udah penuh. Orang gak disuruh nyalain flash di HP-nya, mereka bikin sendiri. Mohon kasih sayang-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu. Dan Tuhan menyatakan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan itu tidak pernah gagal dalam janjinya. Manusia bisa salah, manusia bisa ingkar, manusia bisa tidak tepat, tapi Tuhan selalu tepat. Amin. Saudara Bapak Ibu, kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan menuntun acara demi acara, jam demi jam. Dia saudara, kadang-kadang kalau ngelihat ke atas agak deg-degan juga. Ya wajar, manusiawi ya saudara, namanya juga masih orang ya saudara, masih manusiawi ya saudara ya. Lihat ke atas selalu berdoa, lihat ke atas lagi selalu berdoa. Tapi setiap jam, setiap acara Tuhan menuntun. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menuntun saya. Yes, dengan ajaib, dengan luar biasa. Di tengah-tengah kerumunan orang yang bersuka cita yang luar biasa, ada, saudara mau tutup Alkitabnya, saya mau berbagi, ya saudara, pengalaman tadi malam yang cukup unik, yang membuat saya ketawa sendiri dalam hati. Orang bersuka cita, ya muliakan Tuhan dari pulau dan benua. Ada satu pasang suami istri, mereka berdiri di paling depan, orang lagi angkat tangan sukacita luar biasa, mereka selfie berdua, saudara. Foto-foto sendiri, foto-foto. Jadi memang orang bersukacita mengekspresikan kesukacitaannya saudara dengan luar biasa macam-macam caranya. Tapi satu hal yang kita percaya, satu hal yang pasti, Dia Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia beserta saudara dan saya sampai selama-lamanya. Pulanglah, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang menyembah Allah yang kudus. Hosana bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji nama
tepuk tangan syukur kita buat Tuhan Yesus. Hosana bersama-sama. Hosana, Hosana, kami sembah Yesus. Hosana, Hosana yang tinggi, kami puji namamu, ku puji namamu. Dengan hati yang bersyukur karena kasih setiamu sungguh besar bagi kami. Oh Tuhan, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang tinggi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Yesus. Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami. Siapakah kami tanpa Engkau Tuhan? Kami mengucap syukur hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Memasuki minggu yang baru. Kami masuk di bulan yang baru. Kami dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Kami dalam janji Tuhan. Bahwa Allah yang lahir menjadi manusia tidak pernah meninggalkan kami semua. Tidak pernah membiarkan kami. Selama kami mendekat, melekat kepada Allah. Selama kami datang kepada Tuhan. Selama kami berseru kepada Tuhan, kami percaya ada jalan keluar, ada pintu terbuka, ada kemurahan kebaikan Tuhan, ada keluarga yang dipulihkan, ada berkat-berkat mujizat Tuhan bagi setiap pribadi, rumah tangga, bisnis, karir, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami percaya tubuh dan darah Yesus, kami diurapi dalam nama Yesus, sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami terus naik, tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Di zaman akhir, Tuhan yang janji bahwa yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk beribadah. Secara manusia hamba selesai berbicara Tuhan pada saat ini, tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti berkarya. Roh Kudus menjamah, memulihkan. Bahkan siapapun yang ada di live streaming dalam nama Yesus, maka imannya dibangkitkan, hatinya dikuatkan bahwa Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya.
selama-lamanya sampai kesudahan zaman, sampai ia datang kedua kali untuk membawa kita semua pesta kekal di sorga, makan minum bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman Tuhan jadi rema baru, kekuatan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yaitu yang janji bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kesulitan sekalipun, ada kekuatan, ada kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menyelamatkan, bukan menghakimi, agar siapapun yang percaya tidak binasa. Tapi ketika kami sudah percaya dan kami mau hidup dalam Tuhan, kami mau hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh, kami mau terus berjuang bersama dengan keluarga kami sampai di garis akhir menerima mahkota keselamatan dari kerajaan sorga. Kami percaya Tuhan yang tuntun hidup kami, Tuhan pasti membawa kami sesuai dengan firman-Mu ke padang rumput hijau, ke air yang tenang. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami bawa ucapan syukur kami di bulan yang baru ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap rumah tangga, karir, usaha kami. Di dalam nama Yesus kami bawa dengan sukacita. Kami tahu Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan memberkati lipat-lipat kali ganda bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sama-sama dengan hati mengucap syukur kita datang sama Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu Jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sama-sama dengan hati bersyukur kita sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Kembali kita boleh bersyukur kepada Jemaat Tuhan. Sama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala, yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala operasi, kami tolak segala tumor kanker, kami tolak kistemium. Dalam nama Yesus, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur
yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga oleh belas kasihan-Mu setiap hari. Hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai di dalam keluarga. Kami percaya berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Oleh darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, ciptaan yang baru segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus kami disucikan setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, tidak terkapar oleh darah Yesus. Kami tolak segala virus, siapapun yang batuk flu berkepanjangan sembuh oleh darah Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus kami panjang umur, sehat sempurna, jantung sehat. Kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat. Kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat. Kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang. Dalam nama Yesus, tidak sakit pinggang, tidak sakit pundak, tidak frozen shoulder. Oleh darah Tuhan Yesus, tidak saraf kejepit. Mata kami sehat, kami tolak katarak. Oleh darah Tuhan Yesus, kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah normal. Oleh darah Tuhan Yesus, lambung kami sehat, usus sehat. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD. Oleh darah Yesus kami tolak asam lambung. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita semua boleh berdoa kepada Tuhan Yesus, minta pada Tuhan Yesus. Jika ada pokok doa pribadi, pokok doa keluarga, katakan dengan iman, percaya sepenuh-penuhnya. Jangan bimbang, minta sama Tuhan Yesus. Di bulan yang baru ada berkat Tuhan yang baru, ada kebaikan Tuhan menyertai saudara dan saya. Haleluya. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara, tidak kekurangan di padang gurun. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut. Malaikat sorga jaga keluarga kami. Dalam nama Yesus kami tolak segala fitnah bagi keluarga, gereja dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah pesta di sorga, kekal di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak. Diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita dalam menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus kembali kita boleh bangkit berdiri. Angkat tangan Bapak Ibu, dua-dua percaya Tuhan tinggal dalam Bapak Ibu dan saya. Maka janji firman-Nya minta apa saja kita pasti menerima. Kita angkat tangan kita dua-dua, kita bersyukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah
bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan pujian yang paling meriah buat kasih Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan. Mari saudara yang ada minyak, angkat minyak saudara. Saudara yang belum punya, nanti saudara boleh menerima dari depan. Saudara yang di live streaming, mari bersama-sama angkat minyak. Bersama-sama dengan iman. Dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang mempunyai kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diurapi kami penuh kemuliaan Tuhan. Dioleskan pada yang sakit sembuh, kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus, kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh saudara dan saya. Kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kita dijaga malaikat sorga. Kita warga sorga. Suatu hari warga sorga, tangan kita digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Bersama-sama pesta di sorga kekal selama-lamanya. Bapa kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kebaikan Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Maka berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Semua yang beribadah di gereja Gading Nias, yaitu meninggalkan tempat ini dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat kasih sayang Tuhan. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang baru, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang seminggu ke depan, kami dalam berkat kasih sayang Tuhan. Sepanjang sebulan ke depan, kami dalam berkat kebaikan kemurahan Tuhan. Kami imani firman-Mu yang berjanji terjadi atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, selama-lamanya. Saudara dan saya, kita disayang Tuhan Yesus, diurapi Tuhan Yesus, kita dikasihi Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita berjuang hidup dalam pertobatan setiap hari. Engkau dan aku diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Suami istri, anak-anak, orang tua, keluarga besar dalam berkat Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang gagal diberhasilkan Tuhan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Tuhan, penyediaan Tuhan, yang terikat dilepaskan oleh darah Tuhan Yesus, sehingga memiliki, mengalami kemuliaan, kelepasan dalam Tuhan Yesus. Bebas dari resesi, bebas dari penyakit, bebas dari segala roh penghalang, roh gagal dipatahkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Maka terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk acara Natal Tiberias yang telah Tuhan Yesus tuntun dan sertai. Setiap kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jiwa-jiwa yang sudah hadir, untuk tempat yang kami pakai. Tuhan Yesus memberkati GBK Senayan Jakarta. Tuhan memberkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang tegap sentosa. Di dalam nama Yesus diurapi kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati para pemimpin kami, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan Yesus memberkati gereja Tiberias dimanapun berada, di Jabodetabek, di seluruh Indonesia, dalam berkat kasih sayang Tuhan. Maka Tuhan Yesus, kami merayakan perintah-Mu, merayakan kasih-Mu sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Kami taat yaitu melakukan perintah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang memerintahkan untuk merayakan kasih Tuhan Yesus, menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang kami sebut sebagai Natal. Kami percaya ketika kami merayakan dan menyambut kasih Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan ucapan syukur, Tuhan bertata atas setiap pujian penyembahan umatnya. Mujizat-mujizat pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cuaca yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kelancaran, bahkan semua yaitu pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua yang hadir beribadah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, setiap pokok-pokok doa umat-Mu semuanya satu persatu dikabulkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati rumah tangga, keluarga, anak-anak muda, pandai, cerdas, berhasil. Mereka yang ulangan, yang ujian, yang sudah selesai ulangan, bahkan yang besok
besok masih ada ulangan, sepanjang beberapa hari ke depan diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati ya Tuhan Yesus setiap suami istri rumah tangga, Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga diberkati, berkati Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy dan keluarga diberkati, Pak Yobel dan keluarga diberkati Tuhan, Pak Andre Stefanus dan keluarga diberkati, berkati Lina dan keluarga, Pak Noldi dan keluarga diberkati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Pak Jonathan Asikin dan keluarga, Bu Deviana dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati, mengasihi kami semua yang hadir pada hari ini dalam berkat kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang melayani dalam berkat kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, yaitu setiap acara Natal Tiberias di seluruh Indonesia juga Jabodetabek, baptisan selam 12 Desember. Tuhan Yesus memberkati, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Bagi siapapun yang belum dibaptis, mari beri diri kita dibaptis menjadi warga sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa mengucap berkat untuk Indonesia, tempat tinggal kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia ada roh pertobatan, Indonesia diselamatkan Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ku muliakan Yesus, mulia